Selamat datang di Kalau saya gadget. Happy New Year buat teman-teman semuanya udah ngerayain semalam ya. Ya semalam, selamat tahun baru ya untuk yang merayakan. Dan hari ini tahun baru kita biasanya membuka laptop, tapi kali ini kita Nyoba sesuatu yang baru, kita coba bahas soal keyboard nih. Di depan kita udah ada 4 keyboard gaming dari Logitech. yes. Nggak semuanya mechanical, tapi aku juga nggak terlalu paham beda-bedanya tuh kayak gimana dan isi dalamnya kayak gimana. Jadi hari ini yang akan memadu adalah Cilen. Kebetulan aku juga suka perkirbotan gitu ceritanya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita tonton viralnya terlebih dahulu. Jadi kita mulai bahas dari yang mana dulu nih? Kita bahas dari yang paling murah dulu ya. Di sini tuh ada G213 yang harganya 899. Oke, 900.000. Terus ini tuh ukurannya kan beda kalau kita bandingin sama yang di depan-depan. Ukurannya sendiri kalau kita ngomong biasanya keyboard ini termasuk full size yang 100%. Nah, dengan adanya numpad di sini. Berarti 100% tuh dia ada numpadnya. Kalau di bawah 100% itu berarti nggak ada numpadnya. Iya, karena biasanya sih dibagi-bagi seperti itu. Oke. Nah, terus ini sendiri kan feel ngetiknya enak nih. Ini termasuk mechanical nggak sih? Nah, memang secara fisik dia mecha, tapi secara build-nya dia itu pakai membran, jadi dia nggak termasuk mecha. Mechanical, dia pakai karet. Tapi tetap enak sih. Tetap enak pencetannya, bouncy. Terus ada fitur-fitur lain nggak yang menarik di keyboard ini? Dan karena keyboard ini itu full size ya, Kristo. Jadi dia tuh punya media button yang sangat fungsional untuk kalian yang contohnya pekerjaannya videographer, editor. Benar-benar. Ya ini sangat membantu sih. Di keyboard kedua kita akan bahas G613 yang harganya 1490. Oke, lebih mahal 500 Lebih ribuan. mahal, tapi dia memang pakai Bluetooth. Dan yang tadi masih pakai 213 pakai kabel gitu. Secara fitur, secara ukuran dia sama. Dan overall dia cuman beda nggak ada lampu ya, Vesti. Di sini ada lampu, yang sini nggak ada lampu. Terus ini feel-nya agak beda nih kliknya. Oh iya, feel-nya dia ini termasuk mechanical, tapi switch-nya itu pakai jenis yang namanya Romer G. Romer G itu ciptaannya dari Logitech sendiri, jadi emang aku nggak rekomen untuk diganti-ganti ya. Karena sulit nyari. Iya, karena sulit nyari dan memang ini nggak universal ya, nggak kayak beli obat di pasaran gitu ceritanya. Oke. Pasti kita lanjut ke keyboard yang ketiga, nggak kalah seru, nggak kalah asik dia, harganya 999, lebih murah dari yang tadi. Dengan nomornya G413. Terus ini udah pasti mechanical ya, udah kelihatan ini. Yes, dia mechanical dengan size-nya TKL atau 10 keyless. Jadi nggak ada numpad. Oke, nggak ada numpad. Yes. Kalau yang lebih kecil dari TKL ini ada lagi nggak? Lebih kecilnya ada 40% ya, dia kecil banget. Kecil banget. Tapi ukuran segini sih kayaknya pas banget ya untuk gamer-gamer gitu ya, yang nggak perlu lebar-lebar gitu keyboard. Memang keyboard ini tuh cocok buat gamers ya, dengan fiturnya juga ada gaming mode yang kalian bisa custom juga lewat softwarenya Logi. Gitu ceritanya. Dan karena ini mechanical nih harusnya bisa dicopot nggak sih? Bisa dicopot, keycapsnya bisa di custom, Besti aman. Dan karena dia ini switchnya juga universal, nggak kayak yang ini tadi pakai Romer G, kamu bisa lebih aman sih untuk ngerubah-rubah. Oke, ini warna coklat ya switchnya. Yes. Dan keyboard yang keempat, Kristo, yang paling berisik dan udah paling nyala di sini ada di seri Pro yang harganya 2290. Oke, jauh lebih mahal dari yang lain ya. Dia paling mahal, tapi kembali lagi ada harga, ada kualitas. Dan dia udah dipakai sama tim-tim e-sport terkenal juga. Iya, di boxnya sudah ada dan di websitenya juga udah tertulis tuh beberapa timnya. Mantap. Terus ini termasuk mechanical juga ya berarti ya? Termasuk mechanical dengan switchnya warnanya biru, guys. Oh iya, warna biru. Jadi dia emang clicky dan paling berisik. Nah, untuk kalian yang ingin dengan perbandingan suara dari 4 keyboard ini, kalian bisa lihat footage-nya setelah ini.
Nah tadi kan kita udah ada 2 mechanical keyboard yang bisa di custom nih. Iya. Karena bisa dicopot tombolnya kan. Terus ada yang warna coklat sama warna biru. Nah itu sebenarnya warna-warnanya ada apa aja dan ada fungsi-fungsinya sendiri nggak sih? Kalau berdasarkan warna, di Switch itu baginya gini. Kalau linear itu warnanya red, yellow, atau black. Oke. Oke. Kalau yang tactile itu brown. Dan kalau yang clicking itu yang biru. Gitu. Nah dari 4 keyboard sendiri nih yang ada di depan. Secara penikmat keyboard nih, kira-kira kamu paling milih yang mana? Aku paling suka yang G413 sih. Asli, G413 yang ini ya? Karena harganya tuh masih reasonable di 1 juta. Ya masih bersaing lah buat kalian kaum-kaum mending mana. Karena kokoku sendiri juga seperti itu. Ini paling worth it sih untukku, Mas Ian. Dengan switch yang masih universal, masih bisa dirubah, dan aku sudah coba ganti keycaps-nya dengan punya aku sendiri, dia juga masih bisa dirubah. Masih muat. Jadi ini lebih worth it juga menurutku daripada yang seri Pro. Kalau aku sendiri sih antara 2 ini ya. Soalnya aku suka feel-nya ini. Feel membrannya ini masih cukup suka. Terus kalau yang coklat ini nggak berisik dia. Ya nggak berisik, ya. Cocok sih kalau mau main game malam-malam. Benar-benar. Nggak takut dimarahin. Jadi begitulah secara keseluruhan garis besar keempat keyboard Logitech ini. Ya, dan sebenarnya masih banyak yang bisa diulik juga dari keempat keyboard ini, tapi paling nggak untuk kalian yang awam keyboard seperti saya, paling nggak sekarang udah tahu jenis-jenis keyboard dan mana yang cocok dengan kebutuhan kalian. Iya, paling nggak salah milih ya, Kristo ya. Dan emang kalau menurutku keyboard Logitech ini didesain jadi satu kesatuan. Jadi kalau kalian mau custom perlu hati-hati dan mungkin perlu pertimbangan lebih banyak. Karena perlu diketahui juga kalau kebanyakan modifikasi akan menghilangkan garansi resmi dari keyboard ini sendiri. Dan kalau 4 keyboard Logitech ini sudah garansi resmi Logitech selama 2 tahun. Wah, mantap banget. Lama. G213 ada di 899. G413 ada di 999, G613 ada di 1490, dan yang di Pro ada 2290. Jadi kembali lagi kuingatkan Besti, belilah sesuai dengan isi kantongmu dan sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi sekian guys ceritanya tentang perkeyboardan ini. Siapa tahu kalau kalian tertarik lebih jauh atau ada pertanyaan seputar aksesoris lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu juga kalian pengen dapat rekomendasi nih dari Cilen keyboard mechanical apa yang harganya mungkin lebih terjangkau dari ini, dari brand-brand lain juga, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, silakan bisa like, komen, dan juga subscribe video ini. Untuk link sosial media kita semuanya ada di kolom deskripsi, jadi silakan kalian cek. Dan kalau kalian perlu kebutuhan IT, kalian bisa cek toko kami di Jalan Majaitan nomor 6. Majen Panjaitan nomor 6. Malang, kalau masih bingung alamatnya di mana, kalian bisa tulis di Google Maps. Karena di sana juga ada, kita juga ada di e-commerce, di Tokopedia, Shopee, JDID, dan Blibli. Oke, segitu aja. Selamat tahun baru sekali lagi. Saya Christopher. Saya Cilen. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise Volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.